Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gamping, Bapak Muhammad Romdoni, SPD MPD. Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, Bapak Sri Wahyudi. Anggota DPRD Provinsi DIY Ustadz Sofyan Setio Darmawan STMM, dan perwakilan dari Sembada Cendekia, narasumber kita juga Mas Joko Sulaksono, serta teman-teman dari rohis berbagai SMA di Yogyakarta yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau klarifikasi ya. Pasti teman-teman di sini heran gitu. Ini kok foto di bukunya beda sama yang di sini. Ya, ini kan di halaman pertama sini ada fotonya Ustadz Salim Afilah. Ini foto aslinya, ini beliau, penulisnya. Nah, kalau saya bukan Salim Afilah, saya yang mewakili beliau. Ya, jadi biar jangan salah kira nanti pas dibuka cari Instagramnya kan Salim Afilah, fotonya beda. Emang beda orangnya. Sebelum mau ngasih materi, saya ada satu buah pantun. Tolong dijawab ya. Jalan-jalan mencari itik, jangan lupa melihat merak. Mohon teman-teman jadi pendengar yang baik, karena suara saya lagi serak. Jadi ini bukan suara asli saya nih, lagi serak aja. Masya Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul untuk membicarakan, membedah buku yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ilmu dan juga manfaat, Jalan Cinta Para Pejuang. Tadi Ustadz Sofyan membahas mengenai tanda-tanda cinta. Kita ingin membahas, membedah gitu ya. Kita pengen melihat juga apa yang Ustadz Salim tulis di buku ini mengenai lebih luas lagi tentang perjalanan, tentang cinta dan juga para pejuang. Ini sebelumnya saya duduk aja atau perlu berdiri? Soalnya yang belakang nggak kelihatan. Nggak apa-apa ya, duduk ya. Pertama, hidup itu adalah perjalanan panjang. Teman-teman di sini masih pada SMA, masih pada sekolah. Nanti setelah sekolah, teman-teman akan kuliah, kemudian bekerja, kemudian mencari pasangan, menikah, lalu berkembang biak gitu ya, memiliki keturunan ya, dan seterusnya. Hidup itu adalah perjalanan panjang. Bahkan perjalanan itu nggak berhenti ketika kita meninggal. Kita masih ada perjalanan lagi. Alam dunia itu baru alam nomor 2 yang kita lewati. Pertama alam ruh, ketiga berarti. Kedua alam rahim. Yang ketiga adalah alam dunia. Nanti ada alam barzakh, alam kubur, dan ada yaumul qiyamah. Jadi hidup itu adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Maka di sini kita belajar mengenai jalan cintanya para pejuang. Di sini ada banyak sekali pembahasannya, ada 300-an halaman. Tapi karena kita pengen membahas secara singkat, membedah secara singkat, saya ajak teman-teman yang tadi udah disuruh membuka bukunya itu. Mari kita lihat langsung ke langkah ketiga, bab ketiga itu Jalan Cinta Para Pejuang. Lebih tepatnya kita ambil di halaman 112 tentang sesadar sang penyelam. Ya. Di sini menunjukkan perlu kita baca ceritanya dulu aja lah ya. Nanti baru kita bahas. 112. Ini biar sekalian baca. Jangan sampai tidak pernah dibaca. Nah.
Seorang pelancong bersiap menyelam di taman laut Bunaken. Dia sudah menyiapkan segala keperluannya, pakaian selam terbaik, tabung oksigen, sepatu katak, sampai kacamata dan lampu dahi. Dia memilih yang terbaik, kualitas nomor 1. Yang dia ini nyaman dipakai, lentur sekaligus kuat. Langsung paragraf kedua, biur, dia masuk ke dalam air dengan punggung terlebih dahulu. Lalu dia melihat ribuan ekor bertebaran dengan berbagai bentuk, rupa, warna, ukuran, jenis yang tidak dihitung. Ada yang menyendiri, ada yang berkumpul. Ada yang malu-malu, ada yang mendekat tanpa takut. Segalanya warna-warni, lebih kaya dari pelangi, menyatu dalam harmoni dan paduan irama yang indah tak terlukiskan. Alangkah agungnya Sang Maha Pencipta, subhanallah. Beberapa depa di depannya, ketika dia lagi asik melihat ikan, dia melihat tiba-tiba ada sosok tubuh bercelana kolor, berkaus oblong, berenang riang. Hebat, Masya Allah. Ini saya sudah pakai peralatan lengkap, dia pakai kaos oblong, celana kolor, menyelam tanpa alat. Mungkin ada sensasinya tersendiri, free diving, ya kan? Beberapa menjelajah, tolonglah penyelam tadi sampai kedalaman 20 meter. Mulai remang-remang, mulai gelap. Lampu dahi mulai menyorot karena cahaya matahari mulai berkurang. Tidak seceria di atas, namun agung dan berwibawa. Allahu Akbar. Di tiap lapisan lautan, Allah tunjukkan kuasanya yang menakjubkan. Termasuk itu dia, si celana kolor, kaos oblong, melambai-lambaikan tangan ketika kita mengacukan jempol. Luar biasa. 20 meter masih tahan, tidak memakai peralatan selam, dan dia sanggup bolak-balik ambil udara ke permukaan. Sekarang saatnya 30 meter, dan rasa takjubnya kepada Allah bertambah syahdu. Juga kepada orang itu, si celana kolor dan kaos oblong yang kini tegak di hadapannya, di kedalaman 30 meter. Kemudian dia pun mendekatinya, memeluk dan berteriak di telinganya. Pak, Bapak hebat sekali ya, luar biasa. Untuk sampai ke kedalaman ini, saya harus pakai alat macam-macam yang sewanya mahal, juga tabung oksigen yang berat banget. Bapak kok bisa sih sampai di sini tanpa alat? Bagi saya, Bapak adalah penyelam terhebat di dunia, luar biasa. Si Bapak menggapai-gapai dengan tenaga penuh, dia berteriak di telinga penyelam kita. Namun terdengar lirih seperti sisa-sisa. Gua tenggelam, goblok. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah penyelam, perhatikan, penyelam dan tenggelam itu sama atau beda? Apa yang membedakan antara penyelam dan orang yang tenggelam? Niatnya, ya kan? Visinya, tujuannya. Orang yang menyelam, dia dengan segala persiapannya, dia memang menyelam untuk kemudian melihat keindahan alam. Orang yang tenggelam, ya dia ngatut gitu ya, katut. Apa bahasa Indonesia katut? Nggak sengaja gitu kan? Dia nggak pengen di situ tapi terpaksa seperti itu. Nah di sini kita juga teman-teman, saya yakin teman-teman itu punya tujuan, punya cita-cita, punya impian, punya target. Pengen kuliah di mana, pengen kerja sebagai apa, nanti target menikah usia berapa dan lain sebagainya. Itu pasti kita punya, tetapi kita juga harus punya visi yang lebih besar sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah. Visi yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita yang sangat-sangat panjang itu tadi. Maka langkah atau tapak pertama di jalan cinta para pejuang itu adalah kita harus punya visi. Kita harus punya tujuan. Semakin besar tujuan, semakin bagus. Jangan sampai target kita, cita-cita kita itu cuma sekedar kebahagiaan di dunia. Ustaz, boleh nggak sih kita ngejar dunia? Boleh. Tetapi jangan sekedar itu. Boleh nggak sih pengen punya pekerjaan yang gajinya besar? Boleh. Boleh nggak sih target menikah dengan sosok yang good looking dan good reckoning? Boleh. Itu semua adalah fid dunya wal akhirah. Fid dunya hasanah. Ya, itu semua adalah fid dunya hasanah. Kita itu diperbolehkan oleh Allah mencari fid dunya hasanah, tetapi kita juga harus wa fil akhirati
hasanah. Maka kita punya target cita-cita besar sebagai manusia, sebagai pelajar, teman-teman, pengen kerja ini, pengen kerja itu, pengen kuliah di sini, pengen kuliah di situ, boleh. Tetapi juga harus punya niat besar. Itu semua diperuntukkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tapak yang pertama, yaitu kita harus punya visi, punya tujuan. Tapak yang kedua, kita lompat-lompat saja. Halaman 198, keberanian yang terhunus. Nah, ini adalah kisahnya Sayyidina Khalid ibn Walid. Kalau ini saya baca sebagiannya aja. Jadi Khalid bin Walid ini memiliki julukan pedang Allah yang terhunus. Karena Masya Allah beliau ketika berperang itu gagah berani dan tidak pernah kalah. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, memerangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau juga menang, yaitu di perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Salah satu faktornya, salah satu sebabnya adalah kejelian Khalid bin Walid yang saat itu berada di pasukan musuh. Kemudian beliau masuk Islam dan menjadi seorang panglima perang bagi umat Islam. Di halaman 199-nya, paragraf yang pertama, beliau itu pernah bilang, dia sangat mencintai bidang ini. Beliau pernah berkata, satu malam yang dingin, berjaga di dalam peperangan, katanya, lebih aku cintai daripada bermalam pertama dengan gadis perawan. Ya. Masya Allah. Ini orang, kalau sudah punya visi yang begitu besar, semangat yang begitu kuat, itu memang betul-betul menjadi satu prioritas. Ya. Kalau kita punya tujuan yang besar, tujuan yang hebat, tujuan yang tinggi, apa ciri-ciri tujuan yang tinggi itu, Ustaz? Apa ciri-ciri cita-cita yang baik itu? Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang baik itu adalah ketika kita sampai menangis dalam sholat malam kita. Kalau kita bikin cita-cita tapi masih kayaknya gampang ini, masih bisa diusahakan, itu tandanya belum cita-cita yang tinggi. Tapi kalau cita-cita kita sudah besar, tinggi, mulia, itu biasanya kita akan benar-benar serius. Saking seriusnya kita serius dalam berdoa, serius juga dalam berikhtiar. Ada lagi, tapi nggak ada di buku ini. Ada satu buku namanya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang bujang, yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada pernikahan. Jadi ada ulama-ulama itu yang sampai meninggal dunia nggak menikah. Salah satunya mereka itu berkata dalam kitab tersebut, sesungguhnya kabar saudaraku itu meninggal dunia lebih aku sukai daripada mendengar kabar dia menikah. Karena menurut beliau pernikahan itu adalah ibaratnya kalau seseorang itu berlayar di kapal, kalau orang itu menikah di tengah dia perjalanan menuntut ilmu, dia seolah-olah merusak kapalnya sendiri, jadi tidak optimal dalam perjalanannya. Tapi bukan berarti kemudian teman-teman jadi bujang seumur hidup ya, jangan. Ini memang ada sebagian yang seperti itu. Poinnya apa? Poinnya teman-teman, dalam proses menuntut ilmu, proses menggapai cita-cita, proses menggapai visi tadi yang sudah kita buat, impian kita, itu usahakan kita terjaga dari distraksi-distraksi yang tidak begitu bermanfaat, tidak begitu penting, supaya kita benar-benar bisa menggapai tujuan yang kita harapkan. Kalau kita udah benar-benar serius, biasanya kita menganggap hal-hal yang remeh-remeh itu nggak begitu penting gitu ya. Kalau kita udah punya target masuk ke kampus tertentu, kita nggak mudah untuk diajak nongkrong-nongkrong saat kita masih harus belajar lagi. Kita nggak mudah untuk kemudian terkena gombalan-gombalan playboy cap tupai gitu ya. Kan sekarang itu kalau ada satu gombalan yang kadang suka dipakai gitu sama laki-laki, makanya teman-teman terutama yang perempuan hati-hati. Dia biasanya nanti assalamualaikum ukhti gitu kan. Waalaikumsalam akhi, ada apa ini? Ditanya sama si laki-lakinya. Tahu nggak kenapa
di langit cuma ada 1 bulan. Waduh, udah mulai deg-degan kan? Kenapa memang akhi? Soalnya kalau 2 bulan Torik udah haji. Nah, itu gombalan Sabtu Pai. Maka jangan, kalau kita udah punya target yang besar, jangan sampai mudah baper. Nanti ada masanya insya Allah. Teman-teman fokus jadi perempuan yang baik, yang cerdas, yang hebat. Yang laki-laki juga jadi mahasiswa yang bagus, nanti pelajar yang bagus, mahasiswa yang bagus, kerja yang bagus. Insya Allah nanti cinta itu semakin kita berkualitas, insya Allah juga akan menarik orang-orang yang berkualitas. Ini yang kedua. Yang ketiga, nurani. Tapak yang ketiga. Ini penting juga dalam perjalanan kita. Kita lihat di halaman 276. 2 tunggangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 berapa tadi? 276. Ya. Kita bahas ungkapan yang pertamanya saja. Andaikan sabar dan syukur adalah 2 tunggangan, aku jadi tak peduli mana yang harus ku kendarai. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sebagai seorang muslim, di sini semua muslim ya? Ya. Rohis, insyaallah. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua perkaranya itu baik buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apa itu? Jika dia mendapatkan sarra, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memudahkan. Teman-teman di sini dapat prestasi, dapat beasiswa, dapat kemudahan nanti, semoga dalam masuk ke PTN-nya ya, amin. Maka dia bersyukur, maka itu menjadi baik buat dia. Kalau dapat nikmat kita harus bersyukur, jangan malah sekedar pamer-pamer, merendahkan yang lain, itu tidak bagus. Wa in asabathu dharra, dan kalau dia mendapatkan ujian, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat dia sedih, hal-hal yang membuat dia kecewa, ada impian-impian yang belum Allah perkenankan, maka dia sabar, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu, maka itu pun juga adalah baik buat dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah itu tidak pernah kurang kepada kita. Justru seringkali kita yang kurang kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Allah yang kurang kepada kita atau kita yang kurang kepada Allah? Kita yang kurang kepada Allah. Tes. Kalau dikasih nikmat kita kurang bersyukur. Ganti ini kayak capek. Mungkin ganti. Kalau dapat nikmat kita kurang bersyukur. Kalau dapat ujian kita kurang bersabar. Dalam beribadah seringkali kita kurang ikhlas. Dalam menerima ridha Allah, dalam menerima ketentuan Allah kita kurang ridha. Kalau digabung semuanya ada di diri kita, berarti kita orang yang kurang ajar ya. Kasih nikmat gak bersyukur, kasih ujian gak bersabar, ibadah kurang ikhlas, dapat ketentuan gak ridho, kurang ridho. Kalau kayak begitu semuanya berarti kita kurang ajar. Maka sabar dan syukur ini adalah tunggangan kita dalam perjalanan ini. Teman-teman sadar gak? Kita itu kan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Tapi ternyata jalan yang lurus itu bukanlah jalan yang mulus. Kalau kita lihat perjalanannya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para siddiqin, para syuhada, itu semua perjalanannya penuh terjal. Bahkan kalau kata Ustaz Salim Afillah, penulis buku ini, semakin terjal perjalanan hidup seseorang, maka itu semakin indah. Teman-teman mau perjalanan hidupnya indah?
berarti harus terjal. Soalnya ada dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik." Kami akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah yang paling indah, yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kisah Nabi Yusuf? Beliau dijahatin sama saudaranya, beliau dibuang sama saudaranya, beliau mengalami human trafficking, dijual sampai ke negeri Mesir, beliau dijadikan budak pembantu, beliau mengalami pelecehan seksual sama tuannya, beliau dikriminalisasi, beliau dijatuhkan ke penjara tanpa alasan yang benar, beliau dilupakan oleh temannya. Tapi kata Allah, ini adalah kisah yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau nanti misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, itu tunggangannya adalah bersabar. Kalau ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita jalannya adalah bersyukur. Itu adalah jalan cinta para pejuang. Tunggangannya dua, antara sabar atau syukur, dan keduanya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, tapak yang keempat adalah disiplin. Tapak yang keempat adalah disiplin. Sebentar, saya tadi catatan saya yang mana ya? Oh, ini ada di saya lupa lagi, nggak catat halamannya. Ada di salah satu pembahasannya, itu adalah kisahnya sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau tidak salah berada di halaman 320, di tepi kesetiaan. 320. Sebelum kita masuk ke lihat bukunya, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten, paling istiqomah, walaupun sedikit. Teman-teman di sini tuh misalnya punya cita-cita, punya target, masuk kampus tertentu, masuk pekerjaan, bisa kerja tertentu. Itu cara menggapainya bukan dengan SKS, sistem kebut semalam. Atau kita cuma semangat di awal, wah aku harus belajar maksimal. Energinya semua dihabiskan di awal, setelah itu langsung loyo. Kalau kata orang Medan, angat-angat tai ayam. Angatnya di awal doang, habis itu langsung dingin. Semangatnya di awal doang, habis itu langsung padam. Jangan. Yang paling disukai oleh Allah adalah kalau kita punya target, punya visi, punya tujuan. Tadi selain kita perlu punya semangat, gairah, kita perlu punya kacamata yang benar dengan nurani yang tepat tadi, sabar dan syukur. Kita juga perlu punya kedisiplinan, punya keistiqomahan. Maka mulailah dengan yang sedikit, mulailah dengan yang sederhana. Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu menghabiskan energi di awal. Itu malah gak akan baik. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit, langkah kita bangun, batu bata kita bangun satu demi satu. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, dengan keistiqomahan kita akan bisa menggapai apa-apa yang kita harapkan. Ada kisah dari ini ya, 320 tadi. Ini kisah tentang Abdullah bin Amr ibn Al-As. Jadi singkat cerita, Abdullah itu dinikahkan oleh ayahandanya dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang baik. Dia juga adalah wanita yang cantik jelita. Tetapi ternyata setelah menikah, Abdullah bin Amr bin As itu masih gak peduli sama istrinya. Dia tetap terus beribadah, mumpung muda gitu kan, puasa setiap hari, sholat malam sepanjang malam. Kata ayahandanya ditanya kepada menantunya, bagaimana suamimu, wahai menantu?
Kata istrinya atau si menantu, dia adalah laki-laki yang terbaik. Tak sekalipun dia memeriksa pakaianku dan dia tidak pernah tahu ranjangku. Gak pernah didatengin istrinya. Maka kemudian Amr bin As, ayahnya itu marah kepada anaknya. Kamu ini udah dinikahin sama wanita yang punya nasab yang bagus, tapi kamu malah menyia-nyiakan, kamu malah menzoliminya. Maka dibawa itu anaknya kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi pun bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, apakah kamu berpuasa di siang hari? Benar wahai Rasulullah. Apakah kamu juga melakukan sholat sepanjang malam? Benar wahai Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, dan ini adalah Nabi itu orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tetapi lihat bagaimana beliau membagi waktunya. Teman-teman juga harus pintar membagi waktu nanti ketika belajar, waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat. Kata Nabi, ketahuilah, terkadang aku berpuasa, tetapi terkadang aku tidak berpuasa. Aku sholat malam, tetapi aku juga ada waktu untuk tidur. Dan aku juga menggauli istri-istriku. Barang siapa membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Wahai Abdullah, bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Kata Abdullah, setiap malam wahai Nabi. Kata Nabi, kalau bisa sebulan sekali saja. Tapi aku sanggup lebih dari itu. Biasanya anak muda kayak gitu, semangatnya tinggi. Kalau begitu, hatamkan dalam 10 hari. Aku bisa lebih dari itu wahai Nabi. Kalau begitu, hatamkan dalam 3 hari dan jangan lebih cepat daripada itu. Wahai Abdullah, bagaimana puasamu? Saya berpuasa setiap hari. Puasa 3 hari saja dalam sebulan, yaitu di puasa Ayyamul Bid, ketika bulan purnama, itu sunnah berpuasa. Aku bisa lebih dari itu wahai Nabi. Maka Nabi terus menaikkan kadarnya sampai kemudian Nabi bersabda, berpuasalah sehari, lalu berbukalah 1 hari. Itulah sebaik-baik puasa. Itulah puasanya saudaraku Dawud alaihi salam. Wahai Abdullah, sesungguhnya setiap ahli ibadah memiliki masa-masa bergeloranya. Barang siapa geloranya menuju sunnah, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa geloranya menuju bid'ah, maka dia akan binasa. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As ini dari muda sampai beliau kemudian tua itu Masya Allah istiqomah. Tetapi ketika kemudian mulai lanjut usia, mulai menua, mulai melemah, itu mulai berkurang kemampuan ibadahnya. Maka kisah itu belum berakhir. Sang mujahid itu berkisah sendiri. Sang mujahid, sang murid berkisah, Abdullah tentu saja tetap berpuasa. Dia kemudian membaca Al-Quran, khatam terkadang dalam 3 hari, terkadang 7 hari. Tetapi kemudian beliau berkata, 322, seandainya dulu aku menerima keringanan dari Rasulullah SAW, tentu lebih aku sukai daripada menerima penambahan bobot ibadah dari beliau. Sungguh kini aku telah tua dan lemah, tetapi aku berpisah dengan beliau dalam keadaan mengerjakan suatu perkara. Sungguh demi Allah aku tidak suka menguranginya atau menggantinya dengan yang lain. Masya Allah, ini beliau dengan ketaatannya, dengan keistiqomahannya yang seperti itu saja, masih mengharapkan seandainya dulu nurut sama Nabi disuruh sedikit demi sedikit, tetapi yang penting istiqomah. Maka teman-teman di sini juga dalam menggapai cita-citanya, dalam perjalanan pendidikannya, dalam perjalanan hidupnya, itu isi dengan kegiatan yang bermanfaat, sedikit saja yang penting istiqomah. Kalau yang keren atau istilah keren di zaman sekarang, upgrade lah dirimu 1% tetapi setiap hari. Jangan kita ngoyo, hari ini, bulan ini aku harus baca 50 buku. Jangan. Dikit-dikit dulu. Ini buku ini dulu dihatami, dibaca minimal 2 kali lah. Nanti bulan September dihabisin, kalau bisa 2 kali. Nanti kita semakin tergambar perjalanan hidupnya, apa-apa yang perlu kita usahakan, mana-mana yang perlu kita prioritaskan. Jadi kurang lebihnya 4 ya. Yang pertama adalah visi kita dalam menggapai sesuatu untuk cita-cita kita. Yang kedua, kita perlu menghadirkan gairah semangat kita. Yang ketiga adalah kita perlu punya kacamata yang benar dalam memandang persoalan, supaya kalau ada masalah nggak langsung patah semangat. Kalau ada ujian nggak langsung menyerah. Ya. Karena ada 3 macam orang ini kalau ketemu ujian.
Yang pertama, dia itu terserah. Terserah nih, biasanya kalau ada yang PDKT gitu kan, misalnya ngedeketin perempuan, udah lama mulai deket 1 bulan 2 bulan, ditanya sebenarnya mau dibawa kemana hubungan kita? Si laki-laki karena dia nggak punya tujuan, nggak tahu harus ngapain, jawabannya udah jalanin aja. Akhirnya saya lupa pantunnya ya. Akhirnya jadi nggak jelas gitu ya. Akhirnya jadi terserah. Hubungannya jadi tidak jelas, cuma jadi HTS. HTS tapi merasa memiliki gitu kan. Ini orang kalau terserah. Yang kedua adalah menyerah. Menyerah itu kita tahu tujuan, kita punya visi, tetapi semangat kita kurang. Kita mudah patah semangat di dalam ujian. Kita akhirnya menyerah, menghentikan langkah. Yang ketiga adalah berserah. Berserah itu kita tahu tujuan, kita tahu apa yang harus kita ikhtiarkan, tetapi saat misalnya nanti ada hal-hal di luar kendali kita yang ternyata itu menjadi penghalang dari apa yang kita inginkan, kita kemudian serahkan itu semua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari buku Jalan Cinta Para Pejuang. Teman-teman harus baca, teman-teman harus baca sendiri, ambil ibrahnya sendiri. Insya Allah ini akan menjadi satu buku yang menjadi panduan buat kita menjalani kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.